kamu? Bukan. Jadi kamu nih. Jadi kamu nih. Loh, kok nggak ada? Jadi kamu. Loh, kok aku? Ya iya kan kamu yang lain. Loh. Kenapa iki? Ngopo-ngopo? Ini loh Mbak marah-marah. Walah. Le. Nduk, aja kaya ngono. Ora baik. Wis, kene melu Simbah wae. Simbah duwe cerita menarik banget. Apa tuh? Jadi, cerita ini dari zaman dulu. Dimulai dari wong Londo yang datang dengan liciknya menemui Sultan Agung. Wahai Yang Mulia Sultan Agung, kami datang memberikan penawaran kerjasama yang saling menguntungkan. VOC siap membantu dalam pemerintahan dan perdagangan. Sebagai gantinya, kami hanya ingin memperluas hubungan dagang kami di Pulau Jawa. Kerjasama katamu. Kerjasama dengan kalian yang datang menggunakan kapal perang dan senjata seperti itu. Aku nggak bodoh. Kalian di sini bukan berdagang, namun hanya ingin merampas semua kekuasaanku. Tidak, Baginda. VOC hanya ingin bekerja sama dengan Mataram. Kami hanya ingin memastikan perdagangan yang lancar. Hasil dagang dari Jawa pun akan semakin bernilai. Tenang saja, Baginda. Kami tidak akan mencampuri pemerintahan Mataram. Halah, itu semua cuma omong kosong kalian. Aku tahu betul apa niat jahat kalian. Kalian hanya ingin merampas semua kekuasaanku. Jika aku memberikan kalian sedikit kesempatan, kalian pasti merampas semuanya. Namun Yang Mulia, jika kita bisa bekerja sama, perdagangan di Pulau Jawa akan semakin luas dan terkenal di kalangan bangsa-bangsa yang lain. Bahkan kekuasaan Baginda akan sangat luas. Jangan percaya pada tawaran mereka, Kakanda. VOC datang tidak untuk bekerja sama. Mereka hanya datang untuk menaklukkan kita. Oleh karena itu, kita harus mengusir mereka sekarang juga. Benar juga, Dinda. Cuk, kalian berdua pergi dari sini. Pengawal, usir mereka. Baik, Yang Mulia. Setelah kedatangan VOC, Mataram memperluas wilayah kekuasaannya dengan berperang untuk menguasai kota Surabaya. Pada tahun 1620 hingga tahun 1625, Mataram mengepung Surabaya sebanyak 5 kali. Pada tahun 1629, Sultan Agung mulai menyerang VOC, namun usaha tersebut gagal. 4 tahun kemudian, ia mengirim 1.000 prajurit untuk membangun lumbung padi sebagai pusat logistik dan memperkuat pertahanan perang Mataram. Namun, rencana tersebut telah bocor ke VOC. VOC pun mulai menyerang lumbung padi tersebut yang berdampak buruk bagi Mataram. Mataram kembali menyerang VOC di Batavia, namun usaha tersebut tetap gagal. Banyak pemberontakan terjadi
Wahai Yang Mulia Amangkurat, kami datang untuk memberikan penawaran yang sangat menguntungkan. VOC, jika kami menerima hasil pertanian terutama beras, kami akan memberikan kekuasaan dan jalur perdagangan baru yang lebih luas. Perluasan wilayah. Tawaranmu terdengar menarik, Paman. Tetapi, apakah itu akan benar terlaksana atau sekedar omong kosongmu saja? Kakanda, VOC menawarkan jalur perdagangan yang luas. Kita bisa memperluas kekuasaan wilayah kita dan meningkatkan kesejahteraan kerajaan kita. Jangan ragu, ini adalah kesempatan yang besar. Di balik datangnya pihak VOC kepada Amangkurat I, Trunajaya yang sudah tahu jika dirinya akan diasingkan oleh pihak VOC karena dianggap sebagai penghalang. Dia berusaha untuk mencari informasi lebih lanjut terkait alasan datangnya VOC kepada Amangkurat. Tibalah di mana Trunajaya menemukan Amangkurat dan VOC yang sedang menyetujui perjanjian. Disitulah Trunajaya berusaha untuk mendengarkan perbincangan serta perjanjian tersebut. Baiklah, Mataram akan maju bersama VOC, tetapi dengan syarat VOC harus bisa menjaga kemerdekaan Mataram. Baiklah, keputusan bijaksana, Baginda. Kami akan segera memulai kerjasama ini. Baiklah, aku harap kalian akan menepati janji itu. Aku paling tidak suka dengan mengkhianat. Baiklah kalau begitu, Baginda. Kami akan pergi terlebih dahulu. Silahkan. Trunajaya mendengarkan apa yang dibicarakan Amangkurat dengan pihak VOC. Ternyata ada persetujuan yang dimana VOC ingin bekerjasama di wilayah Jawa ini. Perasaan Trunajaya kaget. Mengapa tiba-tiba VOC ingin bekerjasama? Dan ia juga merasa bahwa Amangkurat telah melewati batas. Karena menerima tawaran tersebut, atau juga bisa dikatakan bahwa Amangkurat telah berkhianat kepada Mataram. Setelah pertemuan dan perjanjian tersebut telah disepakati, Trunajaya hendak pergi. Amangkurat telah mengkhianati Mataram. Dia lebih memilih bekerjasama dengan VOC daripada mendengarkan suara rakyatnya. VOC bukan hanya sekedar berdagang, mereka adalah penjajah. Kita tidak bisa diam lagi. Tapi Pangeran, bagaimana cara kita mengalahkan VOC dengan Amangkurat I? Mereka sudah terlalu kuat. Jika kita tidak serang sekarang, Mataram akan hancur. Kita akan mengembalikan kemerdekaan Mataram dari tangan pengkhianat itu. Kita akan serang Amangkurat dan kita akan menang. Tapi Trunajaya, Amangkurat memiliki jumlah pasukan yang besar. Dan VOC, mereka menguasai hampir seluruh perdagangan di Jawa. Apa kita benar-benar bisa melawan mereka, Trunajaya? VOC memang kuat, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan semangat rakyat. Rakyat Mataram sudah terjajah cukup lama. Jika kita bersatu, kita dapat mengusir mereka. Tidak ada yang lebih kuat dari tekad kita untuk membebaskan tanah ini. Untuk Mataram, untuk kebebasan, kita akan berjuang hingga titik darah penghabisan. Jika kita bersatu, kita akan mengusir Mataram dan Mataram akan kembali bebas dan VOC akan terduduk di hadapan kita. Kemudian pemberontakan ini segera dilaksanakan oleh Trunajaya
Namun lebih parah dikarenakan adanya konflik antar saudara. Hingga akhirnya pada tahun 1755 Mataram terpecah akibat konflik antara Pakubuwono III dan Mangkunegoro I. VOC memanfaatkan situasi ini dan melalui perjanjian Giati membagi Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta, memperkuat kekuasaan Belanda meskipun berdampak pada rakyat dan penguasa lokal. Ini adalah keputusan yang bijaksana. Dengan membagi Mataram menjadi dua, stabilitas di Pulau Jawa akan selalu terjaga. Dan dengan di bawah pemerintahan VOC, Mataram telah dibagi dua dan Yogyakarta, Surakarta akan damai di bawah naungan VOC. Baik, aku akan memimpin Surakarta dan semoga kedepannya bisa mendapatkan kedamaian. Sebenarnya, ini bukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah kita. Ini hanya akan memperkuat cengkeraman VOC di Pulau Jawa. Pasti ada cara yang lebih baik. Beginilah cara kita mengakhiri konflik. Dengan ini, semoga kita dapat saling bekerja sama dan saling menguntungkan. Mataram yang dahulu bersatu kini terpecah menjadi dua kerajaan besar, Surakarta dan Yogyakarta. Para tokoh saling menatap dengan berbagai perasaan. Ada yang merasa puas dan juga ada yang merasa kecewa. Jadi gitu ceritanya. Seru toh? Seru. Cerita ini juga bisa untuk dijadikan kalian saat kalian sedang berantem. Jadi kalian itu nggak perlu marah-marah, pakai aja dengan pikiran dingin. Ya. Udah, teman-teman, aku minta maaf ya tadi udah marah-marah sama kalian. Ya, kita juga minta maaf ya. Bilangin kamu. Sekian drama dari kami. Terima kasih.